Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke, di video kali ini kita akan membahas film berjudul Solaris versi original yang dirilis tahun 1972. Sebelumnya, saya juga udah pernah membahas versi remake-nya yang dirilis tahun 2002. Cerita dari kedua film ini sebenarnya tuh hampir mirip, yaitu menceritakan sebuah stasiun yang mengorbit di dekat planet misterius bernama Solaris. Perbedaannya, kalau versi original buatan sutradara asal Soviet yaitu Andrei Tarkovsky, sedangkan versi remake itu diproduksi oleh Warner Bros dan disutradari oleh Steven Soderbergh. Kedua versi film ini sama-sama bagusnya, bahkan Solaris versi 1972 adalah salah satu film terbaik, dan bersaing dengan film-film terbaik lainnya seperti A Space Odyssey yang udah pernah saya bahas sebelumnya. Kalau teman-teman belum nonton versi remake dari film ini, link ada di deskripsi. Jadi, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan diperkenalkan sosok Chris Kelvin, seorang dokter psikolog sedang berjalan-jalan di tepi danau pedesaan rumahnya. Chris tinggal bersama ayah dan bibinya yang sudah lanjut usia, sementara ibu dan istrinya itu sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Pagi itu, mereka kedatangan tamu bernama Henry Burton. Burton adalah sahabat lama ayah Chris, serta mantan kosmonot Rusia yang menjadi bagian dari awak kru stasiun yang saat ini mengorbit di sekitar planet Solaris. Tujuannya datang ke sini sebenarnya adalah menemui Chris setelah Komite Luar Angkasa Rusia memintanya pergi ke stasiun Solaris untuk memeriksa kondisi para kru yang saat ini masih bekerja di sana. Burton kemudian menunjukkan video laporan terakhirnya sepulang dari planet Solaris. Di hadapan para komite, Burton yang saat itu masih sangat muda menceritakan apa yang dia alami saat melakukan pencarian kosmonot yang hilang di permukaan planet tersebut. Ketika terbang cukup rendah, Burton melihat permukaan yang tadinya samudra menjadi permukaan padat. Terdapat pulau, taman, dan jalan kecil yang terbuat dari materi pembentuk planet tersebut. Tapi kemudian segalanya mulai hancur dan berubah. Lalu Burton melihat pakaian antariksa milik kosmonot Wagner yang kemungkinan hilang di telan samudra. Anehnya, di sekitar pakaian itu, Burton melihat sosok anak dengan tubuh berukuran besar. Burton tidak mengenalinya, tapi cukup ingat dengan ciri-ciri wajahnya. Namun, saat menunjukkan rekaman penerbangannya, hanya terdapat gumpalan awan dan cairan kental di seluruh permukaannya. Dan tidak satupun yang menunjukkan kesesuaian dengan ceritanya. Komite Luar Angkasa menyimpulkan laporan Burton tidak memenuhi kualifikasi ilmiah. Mereka menganggap Burton berhalusinasi karena tidak menggambarkan realitas yang sebenarnya yang mungkin disebabkan anomali atmosfer planet Solaris. Mereka juga menilai penelitian bertahun-tahun tidak membuahkan hasil meskipun stasiun itu memiliki banyak ilmuwan. Pertemuan tersebut akhirnya tidak menghasilkan keputusan apapun, dan setelahnya laporan Burton menjadi bahan lelucon banyak orang. Akan tetapi, ada satu hal yang menarik perhatian salah satu anggota komite yaitu Profesor Messenger, tentang sosok anak yang dilihat Burton ketika terbang di atas permukaan Solaris. Wagner ternyata meninggalkan seorang anak di bumi, dan saat Burton berkunjung untuk mengabarkan kematian ayahnya, ciri-ciri wajahnya sangat mirip dengan sosok anak yang dia lihat di planet Solaris. Спасибо, Бертон. Bertahun-tahun kemudian muncul hipotesis baru yang menyebut bahwa samudera planet Solaris adalah zat yang mampu berpikir, berdasar laporan-laporan terbaru yang dikirim awak kru stasiun. Hingga saat ini masih ada 3 orang kru yang bertahan di sana. Mereka adalah Sartorius, seorang astrobiologi, Snout ahli cybernetika, dan seorang fisiolog bernama Dr. Jibarian. Namun sayangnya kajian planet Solaris mulai menurun. Mereka tidak lagi memberikan informasi yang berarti sampai akhirnya komunikasi dengan mereka terputus. Karena alasan itulah mereka menunjuk Chris pergi ke stasiun Solaris untuk menyelidiki kondisi kejiwaan para kru. Terlepas nantinya mereka akan melanjutkan penelitian atau pulang ke bumi.
Sebelum berangkat, Chris membakar semua barang pribadinya yang sudah tidak terpakai, lalu berbincang-bincang dengan ayahnya. Misi ini membutuhkan waktu bertahun-tahun lamanya. Mengingat usia ayahnya saat ini, mungkin sekembalinya ke bumi sang ayah sudah meninggal dunia. Hal tersebut tentu saja membebani pikiran Chris. Singkat cerita, Chris terbang menuju planet Solaris yang terletak di konstelasi Aquarius dan jaraknya kurang lebih 158 tahun cahaya. Sampai tujuan, Chris melihat stasiun Solaris melayang di atas planet dan terlihat samudra luas di bawahnya. Masuk ke dalam stasiun, tidak ada satu orang pun menyambut kedatangannya. Padahal Chris sudah mengirimkan telegram sebelum keberangkatannya. Bahkan keadaan stasiun terlihat sangat berantakan. Masuk sebuah ruangan, Chris bertemu dengan Dr. Snout. Dia mengenalinya dari rekaman video. Nah, kalau teman-teman mungkin ada yang bertanya kenapa Snout dan Chris tidak terlihat menua. Padahal jarak planet Solaris sangat jauh dan butuh ratusan tahun dengan kecepatan cahaya untuk sampai ke sana. Karena film ini memang tidak berfokus pada prinsip teori apapun dan hanya berfokus pada inti cerita. Dalam membuat sebuah karya, sutradara dari film ini lebih menonjolkan kedalaman sebuah cerita film. Karena tidak ingin membuat penonton kehilangan fokus gara-gara memikirkan bagaimana teori-teori sains bekerja. Dia juga tidak peduli apa yang diinginkan para penonton ataupun catatan di box office. Yang penting sutradara itu menciptakan sebuah karya. Ketika bertemu dengan Chris, Dr. Snout menunjukkan perilaku aneh seakan melihat hantu. Chris menenangkannya. Dia datang ke sini karena memang ditugaskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Saat ini, awak kru stasiun hanya tinggal 2 orang, yaitu dirinya dan Sartorius. Sementara Dr. Jibarian meninggal bunuh diri karena depresi dan tidak sanggup mengatasi kekacauan yang terjadi di sini. Snout meminta jika Chris melihat ada keanehan di stasiun ini tidak perlu panik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan cobalah terbiasa dengan keadaan di stasiun ini. Lalu Chris masuk ke ruangan Dr. Jibarian kemudian melihat pesan video yang ditujukan untuknya. Pesan itu dibuat sesaat setelah dirinya mendapat telegram kalau Chris akan datang ke stasiun ini. Tapi sayangnya ia malah bunuh diri sebelum sempat bertemu dengannya. Jibarian berkata apa yang terjadi padanya bukanlah hal penting, atau lebih tepatnya tidak bisa dijelaskan. Ia hanya khawatir apa yang menimpanya hanyalah permulaan dan akan terjadi pada siapapun yang ada di stasiun ini. Ketika mereka menyadari kalau samudra Solaris adalah zat yang memiliki kemampuan berpikir, mereka menembakkan radiasi berat ke sana untuk melakukan kontak pertama. Namun kejadian yang terjadi selanjutnya benar-benar membingungkan. Jika nanti Chris mengalami hal-hal aneh, dia tidak sedang berhalusinasi atau dalam kegilaan. Sesaat sebelum ia bunuh diri, Jibarian berpesan tidak ada seorang pun bisa memahami apa yang terjadi di sini. Chris tidak mengerti apa maksud perkataannya, tapi ia punya firasat memang ada yang aneh di stasiun ini. Tiba-tiba ada seseorang membuka pintu yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Dr. Sartorius, ya Kelvin. Chris kemudian meminta Sartorius menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, terutama apa alasan Dr. Jibarian bunuh diri. Lalu apakah yang diceritakan Burton benar mengenai penampakan misterius di samudra planet tersebut? Sartorius tidak menjawab apapun, dia hanya menyatakan pendapatnya yang dingin. Jibarian adalah seorang pengecut karena lari dari masalah, tapi sebaiknya Chris tuh nggak usah banyak tanya dan fokus pada apa yang menjadi tugasnya di tempat ini. Tiba-tiba seseorang bertubuh pendek keluar dari pintu kamarnya. Sartorius meminta Chris kembali ke kamarnya lalu masuk ke dalam. Dari balik jendela, Chris memandangi samudra plasma planet Solaris. Dia berpikir apakah mungkin planet itu benar-benar menjadi penyebab semua keanehan ini. Lagi-lagi muncul seorang anak gadis lewat di belakangnya. Chris mengikutinya, lalu sosok itu menghilang di ruangan di mana jasad Dr. Jibarian disimpan. Chris kemudian kembali ke ruangan Snout lalu bertanya, selain mereka bertiga, apa ada orang lain di stasiun ini? Sepertinya mereka itu bukan awak kru karena tidak mungkin ada anak-anak di tempat ini. Apakah mereka adalah keanehan yang ia peringatkan sebelumnya? Snout tidak menjawab apapun karena dia tidak bisa menjelaskan sampai Chris mengalaminya sendiri. Setelah itu Chris beristirahat.
Nah, saat bangun tidur, Chris melihat Harry mendiang istrinya duduk di hadapannya. Harry. Harry tersenyum lalu mendekati Chris. Chris tentu saja bingung. Harry sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Seandainya masih hidup pun, bagaimana cara dia bisa sampai ke tempat yang jaraknya 150 tahun cahaya ini? Ketika Harry mengambil sebuah foto yang gak lain adalah dirinya, dia itu malah bertanya, apakah wanita itu dirinya, seakan dia lupa wajahnya sendiri. Apa yang Harry ingat saat ini adalah kerinduan bersama Chris. Lalu Harry bertanya, kenapa ruangan ini berantakan sama seperti dirinya dan Snout? Везде рошни, как Снаут. Как Снаут. Snout? Chris pun heran dari mana dia bisa tahu tentang Snout padahal dia baru saja ada di sini. Почему ты так смотришь? Chris kemudian meminta Harry ikut bersamanya ke ruang Palka dengan baju pelindung. Dia ingin mengajaknya jalan-jalan keluar angkasa lalu memintanya masuk ke dalam sekoci penyelamat. Rupa-rupanya Chris itu sengaja ingin membuang Harry keluar angkasa sendirian. Namun saat roket sekoci itu menyala, Chris terlambat keluar dan membuatnya mengalami luka bakar. Ну хоть начал-то ты скромно. Snout mendengar keributan itu lalu menemui Chris. Ia bertanya, apakah Chris baru saja kedatangan pengunjung? Pengunjung yang dimaksud adalah Harry. Ia menyebutnya begitu karena mereka benar-benar nyata dan muncul secara tiba-tiba. Так и сгореть можно. Sambil mengobati luka bakarnya, Snout meminta lain kali Chris tuh nggak perlu panik saat bertemu dengan para pengunjung, lalu menjelaskan kemunculan fenomena tersebut. Semua bermula ketika mereka melakukan eksperimen dengan menembakkan sinar radiasi ke permukaan samudra plasma planet Solaris. Planet itu merespon dengan sesuatu yang sulit dimengerti, yaitu dengan membaca isi pikiran manusia lalu memanifestasikannya ke dalam wujud dan bentuk nyata. Para pengunjung itu adalah wujud konstruksi psikologis atau representasi dari apa yang sedang ia pikirkan saat ini. Chris boleh menyebut mereka dengan sebutan replika atau tiruan. Ketika Chris tidur, Solaris akan membaca pikirannya, lalu mewujudkan mimpi atau isi pikirannya ke dalam bentuk nyata. Namun perwujudan itu tidak sempurna. Dia tidak akan memiliki ingatan lengkap seperti yang dimiliki orang aslinya, dan ingatannya hanya sebatas apa yang sedang Chris pikirkan tentangnya. Selain itu, karena replika itu tercipta dari planet Solaris, maka dia hanya bisa hidup di stasiun ini atau di sekitar planet tersebut. Karena itulah mereka menyimpulkan kalau planet itu adalah zat yang bisa berpikir. Masalahnya adalah meskipun Chris melempar Harry keluar angkasa, maka Solaris akan mengirimkan Harry yang lainnya. Penyelesaian akan masalah di sini sebetulnya tuh nggak sulit. Jika mereka mau menandatangani penutupan proyek, maka masih ada waktu untuk pulang ke bumi. Tapi mereka tetap akan melanjutkan penelitian dan mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan ini. Ketika sedang beristirahat, Chris gelisah. Dan saat membuka matanya, lagi-lagi Harry muncul di hadapannya. Hari yang ini bukanlah hari yang sebelumnya, melainkan hari yang kedua. Chris akhirnya mulai bisa menerima keberadaannya lalu istirahat bersamanya. Esok harinya, ketika Chris keluar kamar, Harry tidak mengerti cara membuka pintu. Harry memaksa hingga membuat pintu jebol dan melukai tangannya. Tapi saat hendak mengobatinya, ternyata luka itu bisa sembuh dengan sendirinya. Harry merusak pintu itu karena dia panik melihat Chris tidak ada di sampingnya. Lalu Harry menangis mengira dirinya itu menderita penyakit epilepsi. Sartorius kemudian mengundang Snout dan Chris ke laboratorium. Chris datang bersama Harry lalu mengenalkan pada mereka berdua. Setelah melakukan penelitian terhadap para pengunjung, Sartorius menyimpulkan jika tubuh manusia tersusun dari atom, maka tubuh mereka tersusun dari neutrino. Neutrino sendiri adalah partikel dasar yang tidak memiliki massa atau muatan listrik, yang membuat para pengunjung itu memiliki kemampuan regenerasi yang luar biasa. Jika mau, Chris bisa membedah istrinya, melihat apa isi di dalam tubuhnya, lagi pula dia itu akan pulih seperti semula. Chris tentu saja menolak. Mereka ini bisa merasakan sakit dan memiliki perasaan. Tapi Sartorius malah berkata tidak seharusnya dia itu merasa kasihan dengan wujud non-organik tersebut. Lalu menganggap kalau Chris sudah terjebak jalinan emosional dengan tiruan istrinya. Chris tidak menggubris perkataannya. Sartorius menjadi menyebalkan karena terlalu lama berada di tempat ini. Memang tidak bisa dipungkiri, Harry itu terlihat sempurna. Bahkan kalau menurut Mimin, saat adegan Harry muncul pertama kali, Harry itu terlihat begitu cantik dan menawan. Mungkin memang benar perkataan Sartorius, mulai timbul rasa iba pada replika istrinya tersebut. Meski bukan manusia, Chris bisa merasakan bahwa Harry memiliki perasaan layaknya manusia. Это снимал мой отец. Sampai di kamar, Chris menunjukkan rekaman video ketika dia masih kecil hingga berumah tangga dengan Harry.
Harry lantas berkata kalau dia bukanlah wanita yang ada di dalam video itu, tapi dia punya ingatan terhadap sosok wanita di dalam video itu, yaitu ibunya, seseorang yang pernah mengusirnya dari rumah karena pertengkaran. Namun Harry tidak ingat kejadian setelah pertengkaran tersebut. Chris berkata kalau saat itu ia pergi keluar kota karena pindah tugas, dan sepulang kerja mereka tidak pernah bertemu kembali. Я шел мимо, и мне показалось, что ты не спишь. Tengah malam, Snout menemui Chris lalu memberitahu kalau dia dan Sartorius punya cara menghilangkan para pengunjung. Jika samudera planet itu mengirim pengunjung pada saat mereka bermimpi, mereka akan membalas dengan mengirimkan ensefalogram, yaitu rekam medis aktivitas otak ke planet tersebut melalui pancaran radiasi. Sederhananya, mereka akan mengirim kesadaran terbalik dari kesadaran yang menyebabkan munculnya para pengunjung. Jika samudera itu memahaminya, maka Solaris tidak lagi mengganggu manusia dengan mengirim jelmaan-jelmaan tersebut. Sartorius akan memulai proyek anihilator atau penghancuran diri dari sistem neutrino. Akan tetapi, Chris menolak. Bagaimana jika saat otaknya dipindai, dia memikirkan sesuatu yang buruk, semisal ingin bunuh diri atau sesuatu yang berbahaya lainnya. Chris tentu saja keberatan, apalagi dia mulai bisa menerima keberadaan Harry, yang ternyata Harry itu diam-diam mendengarkan pembicaraan mereka. Snout sih nggak masalah jika Chris belum ingin melakukannya. Hal tersebut wajar karena dia baru beberapa hari di sini. Seiring berjalannya waktu, Chris akan mengerti dan ia menunggu jawabannya. Snout kemudian memberitahu kalau besok adalah hari ulang tahunnya. Dia ingin mereka berdua datang ke perpustakaan ikut merayakannya. Selain itu, saat ini Snout ingin mengajaknya bertemu dengan Sartorius membahas rencana selanjutnya. Namun saat sampai kamar Sartorius, Chris tiba-tiba balik ke kamar lalu memeluk Harry, seolah akan kehilangan dirinya. Ketika Chris bangun tidur, dia melihat Harry bersedih. Harry sudah mengetahui siapa dirinya, karena tercipta dari sesuatu yang belum diketahui asalnya. Dia bukanlah istrinya yang pernah hadir dalam kehidupannya. Harry yang sebenarnya sudah meninggal. Sartorius memberitahunya saat Chris masih tidur. Dan meskipun dirinya saat ini benar-benar mencintai Chris sepenuh hati, namun semakin lama hal ini dibiarkan tidak baik untuk kehidupan Chris. Chris kemudian menceritakan saat-saat terakhir sebelum Harry meninggal. Ketika itu mereka selalu bertengkar karena hal-hal sepele. Chris mencoba menenangkan diri dengan bekerja tanpa pulang ke rumah. 3 hari kemudian, Chris pulang dan mendapati Harry sudah meninggal di kamar dengan bekas suntikan di lengannya. Harry mengira Chris meninggalkannya dan berpikir kalau Chris tidak benar-benar mencintainya. Kehilangan istrinya adalah hal tersulit dalam hidupnya, dan kini dengan keberadaan Harry di sampingnya, kesedihan itu perlahan mulai hilang. Chris kemudian meminta Harry beristirahat, tapi Harry itu nggak tahu caranya tidur. Harry mencoba mencari potongan-potongan ingatan Harry lainnya, namun seberapa keras mencoba dia tidak bisa melakukannya. Hal ini sesuai dengan perkataan Dr. Snout. Meski mereka nyata, tapi perwujudan itu tidak sempurna. Kesadaran dan ingatan Harry hanya sebatas sejauh mana Chris mengingat Harry saat kemunculannya. А может быть, у него гости. Esok harinya, mereka semua berkumpul di perpustakaan. Mereka bersulang atas dedikasi dan keberanian Snout pada tugas selama berada di stasiun ini. Snout mengingatkan bahwa saat ini mereka membutuhkan lebih dari kesadaran diri sebagai manusia. Mereka dalam keadaan kritis dalam mencapai tujuan mereka yang sebenarnya. Pikiran yang dipenuhi rasa takut yang tidak beralasan yang seharusnya bisa mereka hadapi dengan mudah. Manusia diciptakan alam untuk mempelajari kehidupan ini. Tapi dalam pencarian kebenaran yang tidak berakhir ini, manusia dikutuk untuk mengetahui. Позвольте вас спросить, уважаемый коллега. Sartorius sendiri mulai mempertanyakan kehadiran Chris. Sebenarnya apa tujuannya datang ke sini? Selama di sini, dia itu hanya bermalas-malasan tidak melakukan apapun. Seharusnya dia itu memikirkan solusi-solusi penting, bukan malah bermesraan dengan replika istrinya tersebut. Menurutnya, Chris sudah putus hubungan dengan realitas, tidak bisa melihat kenyataan. Snout meminta Sartorius bersikap ramah, tidak ada gunanya bertengkar, lagi pula ini adalah hari ulang tahunnya. Lalu Harry berkata, Chris adalah orang paling konsisten dalam menghadapi situasi saat ini. Dalam kondisi yang tidak manusiawi ini, dia bertindak manusiawi. Daripada mereka berdua yang menganggap para pengunjung adalah gangguan, padahal tidak mengancam keberadaan mereka. Sedangkan para pengunjung itu tercipta karena buah dari pikiran mereka sendiri. Mereka adalah bagian dan hati nurani setiap orang yang ada di sini.
Bagaimana mungkin mereka mengingkari sesuatu yang pernah menjadi bagian kehidupannya? Если вы вообще способны что-нибудь понимать. Akan tetapi, Sartorius tetap bersikeras. Tidak peduli para pengunjung itu seperti manusia, mereka tetap bukanlah manusia. Harry sudah tiada, dirinya hanyalah Matrix atau tiruan dan tidak lebih dari itu. Mendengar perkataannya, Harry menangis. Situasi menjadi lebih sulit. Chris yang seharusnya menolong rasa keputusasaan mereka malah terjebak dalam keadaan yang membingungkan. Perkataan Sartorius ada benarnya, tapi di sisi lain Harry tercipta dengan ingatan dan perasaan. Dia bisa merasakan luka dan kekecewaan. Tidak terlihat ada kebencian di dalam dirinya. Bukankah dia lebih manusiawi dibandingkan manusia itu sendiri? Snout kemudian mengajak Chris jalan-jalan ke lorong. Ia memberitahu kalau stasiun ini berganti orbit, dan sebentar lagi mereka akan berada pada nol gravitasi. Karena minum terlalu banyak, Chris ketiduran. Ketika terbangun, ia menemukan Harry tergeletak di lorong mencoba bunuh diri setelah menenggak oksigen cair. Snout memperingatkan, semakin lama Chris bersamanya, Harry akan semakin menyerupai manusia. Dia melakukan itu karena dilanda rasa putus asa menyadari bahwa dirinya bukan manusia. Tiruan itu juga terjebak dalam situasi yang sama. Mungkin jauh di dalam hatinya, jika bisa memilih, dia akan memilih tidak pernah diciptakan. Tak lama kemudian, Harry kembali pulih seperti sedia kala. Setelah sadar sepenuhnya, Harry meminta Chris menjauh karena dia bukanlah istrinya. Chris memeluknya lalu berkata, mungkin pertemuan ini adalah kehendak dari samudra itu. Tidak peduli manusia atau bukan, keberadaannya jauh lebih berharga dari siapapun. Bahkan Chris tidak akan pulang ke bumi dan akan tinggal selamanya di stasiun ini bersamanya. Setelah bangun dari istirahatnya, Chris menemui Snout. Dia berjalan dalam keadaan setengah tidak sadarkan diri. Badannya mulai demam yang mungkin disebabkan gejolak di dalam hatinya antara rasa kemanusiaan atau realitas kehidupan yang seharusnya ia jalani. Semakin ia menunjukkan belas kasihan, rasa itu pelan-pelan akan menghancurkannya. Meski begitu, Chris tetap menerima konsekuensi tersebut. Mungkin ada alasan kenapa mereka ditunjukkan hal-hal misterius selama berada di sini, yaitu memahami hakikat keberadaan manusia, sesuatu yang sulit dipahami. Snout bercerita, Jibarian bunuh diri bukan karena putus asa, tapi karena rasa malu. Karena tidak bisa menyelamatkan manusia, antara harus memilih rasa kemanusiaan atau realitas. Snout dan Harry kemudian membawa Chris ke kamarnya. Sartorius merekam aktivitas otaknya untuk dikirimkan ke planet Solaris. Setelah mereka mengirimnya, samudra planet itu mulai bereaksi. Dalam tidurnya, Chris bermimpi bertemu dengan ibunya. Ibunya bertanya, kenapa Chris mengacaukan hidupnya sendiri. Perkataannya tersebut seolah menjadi peringatan bagi Chris. Akibat mimpinya tersebut, muncul sosok mendiang ibunya di stasiun. Kemudian hari-hari lainnya yang muncul karena potongan-potongan ingatannya. Namun mereka menghilang hanya beberapa saat setelah kemunculannya. Pertemuan dengan ibunya di dalam mimpi seperti kenyataan bagi Chris, dan membuat Chris perlahan menerima realitas kehidupan yang sebenarnya. Setelah bangun dari tidurnya, Chris tidak lagi melihat Harry. Harry hilang untuk selamanya. Harry meninggalkan pesan bahwa dia minta maaf harus meninggalkannya. Keputusannya adalah yang terbaik untuk mereka berdua. Dia sendiri yang meminta Sartorius dan Snout melakukannya. Jadi ia berharap Chris tidak menyalahkan siapapun. Setelah Snout mengirimkan kesadarannya, tidak ada pengunjung yang kembali. Akan tetapi, sesuatu terjadi di permukaan Solaris. Pada mulanya terbentuk pulau-pulau di permukaannya lalu bertambah banyak, seakan samudra itu mewujudkan kesadarannya. Lalu Chris bertanya, sudah lama Snout berada di sini, apakah dia masih menjalin komunikasi dengan bumi? Snout enggan menjawab pertanyaannya. Menurutnya, seseorang yang sudah mencapai kebahagiaan, dia tidak akan berurusan dengan hal-hal lainnya. Tidak perlu memikirkan hal sulit, cukup mencari sesuatu yang bisa membuatnya bahagia. Tapi ya sudahlah, yang jelas misi Chris di tempat ini sudah selesai. Perlahan Chris mulai sehat dan pikirannya kembali seperti sedia kala. Scene kemudian berganti ke pedesaan di mana Chris tinggal bersama ayah dan bibinya. Adegan ini mengingatkan kita pada scene di awal film di mana saat itu Chris berjalan sendirian di tepi danau. Lalu Chris berjalan ke rumah. Dari balik jendela, ia melihat ayahnya sedang merapikan buku-buku miliknya. Tapi ada sesuatu yang aneh, terjadi hujan di dalam rumah. Dan meskipun basah, ayahnya tuh seolah tidak menyadarinya.
Melihat Chris memperhatikannya, ayahnya keluar lalu Chris berlutut memeluknya. Yang ternyata Chris saat ini berada di sebuah pulau yang terbentuk di tengah samudra planet Solaris, yang tercipta setelah kesadaran dan ingatannya dikirim ke planet tersebut. Kesadaran itu kini tercipta menjadi realitas nyata di tengah samudra Solaris dan akhirnya film pun selesai. Sebelum kita tutup videonya, kita akan sedikit menganalisa jalan cerita di film ini. Film ini memang sulit dipahami, tapi sekedar informasi, versi remake yang dirilis tahun 2002 bisa menjadi bahan referensi. Karena selain memiliki banyak kemiripan cerita, versi remake-nya dibuat seakan untuk memperjelas jalan cerita di film ini. Planet Solaris digambarkan sebagai sebuah planet dengan samudra di seluruh permukaannya, memiliki kesadaran serta mampu membaca pikiran manusia beserta ingatannya, lalu memanifestasikan ingatan tersebut ke dalam bentuk nyata. Mungkin kejadian yang dialami Chris adalah apa yang coba Burton sampaikan di awal film, bahwa apa yang dia lihat saat itu benar-benar nyata, akibat manifestasi Solaris terhadap ingatan manusia. Adegan terakhir menunjukkan bahwa Chris memutuskan tidak pulang ke bumi, melainkan turun ke planet Solaris. Keputusannya tersebut mungkin bukan sesuatu yang bisa kita terima, tapi bagi Chris keputusan itu sesuai dengan keinginannya. Dan seandainya jika Chris pulang ke bumi, dia tidak akan bertemu dengan ayah dan bibinya karena mungkin mereka sudah meninggal selama perjalanannya. Lagi pula, Chris sudah tidak memiliki siapa-siapa selain keluarganya tersebut. Memiliki hubungan dengan orang-orang baru juga tidak akan pernah sama setelah keajaiban yang ia alami di tempat ini. Karena itulah Chris memutuskan pulang ke planet Solaris di mana semua yang ia butuhkan ada di tempat itu. Di sana ia bertemu kembali dengan ayah dan bibinya, dan bukan tidak mungkin Hari ataupun ibunya ada di planet tersebut. Para pengunjung itu memang tidak lagi muncul di dalam stasiun, tapi karena rekam kesadaran Chris dikirim ke planet tersebut, maka semua yang ia mimpikan akan tercipta di planet Solaris. Ending dari versi remake-nya juga menunjukkan bahwa Chris bertemu kembali dengan istrinya lalu menjalani kehidupan di dunia yang tidak diketahui. Kalau dipikir sebenarnya kasihan juga sama para pengunjung itu. Mereka itu nggak tahu tercipta dari mana, tujuannya apa, tapi bisa merasakan ingatan dan penderitaan yang bukan milik mereka sendiri. Jadi keputusan menghilangkan pengunjung di stasiun sepertinya adalah pilihan tepat, karena Solaris akan menciptakan mereka di tempat yang seharusnya. Tempat terbaik untuk Chris dan Hari menjalani kehidupan barunya. Itulah alur film Solaris 1972. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.